Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan semua di video yang kedua ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua sudah menonton ya video yang sebelumnya mengenai dasar akuntansi jurnal ya, penjurnalan. Nah, untuk video yang sekarang saya akan sharing mengenai buku besar dan neraca saldo. Mudah-mudahan rekan-rekan semua sudah menyimak video yang lalu ya, video yang sebelumnya, dan insya Allah dengan menyimak video yang sebelumnya, di video yang kedua ini bisa lebih mudah memahaminya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya kita coba pahami dulu alurnya ya. Alur yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai identifikasi ya. Di sini ada bukti transaksi gitu ya. Jadi diawali dengan kita melihat bukti transaksi yang ada. Kalau kita punya perusahaan, pastikan ada bukti-bukti transaksinya gitu ya. Kalau punya toko juga sama ya. Ada bon, ada faktur, kwitansi, dan lain sebagainya. Dan itu sebagai bukti transaksi. Jadi harus dijaga, jangan sampai hilang gitu ya. Nanti bukti itu akan dicatat. Nah, dicatat kemudian dibuat ke dalam sebuah jurnal gitu ya. Jurnal itu seperti apa sudah ada bahasannya di video yang sebelumnya gitu. Mudah-mudahan masih ingat ya. Setelah selesai membuat jurnal, kita sudah membuat jurnal di yang lalu, kita lanjutkan yaitu ke buku besar. Nah, di buku besar ini nanti insya Allah akan ada pengembangan dari jurnal yang sudah kita buat. Seperti apa insya Allah nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian dari buku besar kita masuk ke neraca saldo gitu ya. Nah, neraca saldo ini juga sama, dari dasarnya yaitu dari buku besar gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah neraca saldo selesai, kita masuk ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang cukup banyak juga datanya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jurnal penutup gitu ya. Nah, ini adalah alur yang harus kita pahami, alur dasar ya. Sebetulnya ada pengembangannya di sini ya nanti. Tapi dasar ini yang harus kita pahami insya Allah untuk mempermudah ke tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lihat tadi setelah jurnal adalah buku besar. Nah, buku besar sendiri punya bentuk-bentuk model pencatatan gitu ya. Kita tinggal memilih mau pakai bentuk yang mana gitu ya. Kita lihat bentuknya seperti apa. Yang pertama adalah bentuk T ya, seperti huruf T. Nah, seperti ini ya. Kemudian di atasnya adalah di sini akun atau nama rekening di sini ya. Akunnya apa ya tinggal dicatat di sini gitu ya. Nanti sambil praktek. Nah, kemudian posisi ini juga sama seperti kolom yang lalu, ada debit, ada kreditnya. Debitnya di posisi kiri seperti biasa, ini kiri ya. Kemudian kreditnya ada di posisi kanan. Jadi ketika ada data nama akun ini ada di kredit atau debit gitu ya, tinggal ditulis di sini gitu ya. Kemudian selanjutnya ada buku besar yang bentuknya 2 kolom. Nah, ini bentuknya seperti ini, dari mulai tanggal, keterangan, kemudian jumlah, tanggal lagi, keterangan, jumlah. Nah, kemudian di mana debit kreditnya gitu ya. Nah, kita lihat debitnya ada di sini, yang satu kreditnya ada di sini. Jadi ini dibagi 2 ya, lebih detail lah gitu ya.
tanggal keterangan debit. Jadi khusus akun-akun atau nama-nama rekening yang ada di debit disimpan di sini. Khusus nama rekening yang ada di kredit disimpan di sini gitu ya. Ini dibagi 2 kolom gitu ya. Kemudian bentuk 3 kolom, nah seperti ini. Tanggal, keterangan, debit kreditnya bersebelahan. Kalau ini dipisah gitu. Nah ini debit kredit, baru terakhir saldo. Saldonya ini adalah jumlah dari sini gitu ya. Kemudian bentuk 4 kolom. Bentuk 4 kolom seperti ini bentuknya, ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan satu lagi tambahan saldonya dibagi, ada debit, kredit di bawahnya gitu ya, dibagi 2. Dan ini bentuk-bentuk dari buku besar. Kita mau menggunakan yang mana tergantung individu masing-masing. Tapi untuk saat ini yang akan saya terangkan yang pertama di sini adalah bentuk T gitu ya. Untuk bentuk yang lainnya silahkan nanti Anda pelajari sendiri. Anda bisa cari cara memasukkan datanya. Sebetulnya sama saja dengan ini, hanya bentuk kolomnya saja yang berbeda. Kita lanjutkan. Masih ingat data jurnal di video yang lalu? Kita sudah membuat jurnal ya. Hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil video yang lalu. Nama jurnalnya kita sudah mendapat jumlahnya 66.500 gitu ya. Kemudian ini adalah data yang kita dapat gitu ya. Nah, ini sebagai dasar dari pembuatan buku besar data jurnal ini. Jadi kita lihat untuk pencatatannya. Bagaimana caranya? Kita lihat yang pertama, kelompokkan data sesuai nama akun atau nama rekening gitu ya. Jadi per nama akun ya, per nama akun. Jadi tiap nama akun dibuat satu buku besar gitu ya. Kemudian per akun tadi dijumlahkan. Itu ya. Simpel, caranya hanya 2. Kita lanjut bagaimana mencatatnya. Nah, kita menggunakannya bentuk T ya. Sebagai contoh di sini kita gunakan bentuk T. Datanya dari jurnal yang tadi gitu ya. Dari jurnal yang sudah dibuat di video sebelumnya tadi sudah ditayangkan. Nah, kemudian kita lihat bentuk T. Yang pertama dari jurnal, data jurnal ada kas. Kita sudah punya data kas ya. Kas ini semua kas dicatat di sini gitu. Karena kan tadi penjelasannya semua nama akun. Jadi per nama akun dicatat gitu, per nama akun gitu ya. Nama akun kas. Nah, kas itu kita lihat tanggal 1 Januari ada masuk 5 juta. Ini kan debat, posisi debat ya. Berarti ada kas masuk 5 juta. Kemudian ada kas keluar, ini posisi kredit, keluar 4,5 juta. Ini uang masuk, ini uang keluar gitu ya. Kemudian ada tanggal 7 lagi ada masuk 5 juta di debit ya. Kemudian ada lagi 9 Januari masuk 5 juta. Ada lagi 14 Januari 7 juta. Kemudian ada tanggal 16 Januari 12 juta. Nah, ini kemudian tadi kan berikutnya adalah dijumlahkan ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini harus dijumlahkan. Kita coba jumlahkan dulu yang posisi kiri. Ini posisi apa? Debit ya, posisi debit. Kita jumlahkan, jumlahnya adalah 34 juta. Nah, ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini dapat 34 juta. Nah, ini juga sama disimpan di sini 4,5 juta gitu ya. Ini ada 2 posisi, sedangkan penjumlahan kan harusnya hasil akhirnya hanya 1 posisi saja. Maka kita lihat ini posisi debit, ini posisi kredit. Berarti debit dikurangi kredit gitu ya. Nah, posisi akhirnya ada di posisi debit karena ada posisi lebih besar uangnya di sini. Kita lihat. Nah, ini posisinya di debit sebesar 29.500. 34 juta dikurangi 4,5 juta. Jadi 29.500. Bukan di sini 29 jutanya, tapi di sini karena ini yang lebih besar gitu ya. Kalau ini lebih besar daripada ini, misalnya dibalik 34-nya di sini,
4,5 di sini, maka posisinya di sini gitu. Tapi karena ini lebih besar, maka posisi di debit gitu ya. Selanjutnya adalah peralatan kantor. Nah, yang berikutnya ada peralatan kantor. Dicek peralatan kantor ada berapa gitu ya. Nah, di sini ternyata hanya ada satu saja yang masuk, tanggal 1 Januari sebesar 10 juta. Tinggal langsung dijumlah saja. Jumlahnya 10 juta gitu ya. Posisi debit. Kemudian modal ada masuk berapa? Dicek di situ ada tulisan modal ya. Modal 15 juta, posisi kredit ya. Langsung dijumlahkan, hanya 15 juta. Kemudian ada lagi sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, di situ di T akunnya atau buku besar bentuk T-nya adalah tanggal 1 Januari 4,5 juta, posisi debit ya, sewa dibayar di mukanya. Tidak ada lagi, hanya satu, maka langsung dijumlah 4,5 juta. Ada piutang. Nah, ini piutang ada beberapa ya, kita lihat. Nah, bentuk kolomnya dulu kita lihat. Tanggal 3 Januari ada masuk 10 juta piutang ya ini ya. Tapi piutang ya posisinya. Berarti uang Pak Dodo masih di luar, masih di perusahaan orang gitu ya. Masih belum bayar orang yang konsumennya itu ke Pak Dodo. Nah, ini piutangnya 3 Januari ini 10 juta. Kemudian pada tanggal 14 Januari ada 7 juta. Nah, kalau posisi gini berarti ini posisinya piutangnya berkurang, ini piutangnya bertambah. Ini posisi kredit, posisi debit. Kemudian tanggal 16 Januari nambah lagi piutang 8 juta, posisi debit ya, nambah berarti. Kemudian di total 11 juta dari mana? 10 tambah 8 berapa? 18 juta dikurangi 7 juta, maka dapat hasil akhirnya 11 juta. Posisinya debit karena ini lebih besar, 11 juta posisi piutang. Kemudian pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita lihat ada beberapa, yaitu tanggal 3 Januari 10 juta, posisinya kredit ya. Kemudian 7 Januari 5 juta. Kemudian 9 Januari 5 juta. Dan terakhir 16 Januari 20 juta. Tinggal di total karena tidak ada lagi ya terakhir 16. 40 juta ini di total semuanya. Nah, itu kita sudah dapat buku besarnya. Kita coba buat dengan bentuk T. Kita sudah dapat kas. Jumlahnya berapa kas? 29.500. Peralatan kantor berapa jumlahnya? 10 juta. Modal berapa jumlahnya? 15 juta. Piutang berapa jumlahnya? 11 juta gitu ya. Pendapatan jasa berapa jumlahnya? 40 juta. Sewa dibayar di muka 4,5 juta gitu. Nah, kita sudah dapat. Nah, jumlah-jumlah yang ini ya, bukan yang di sini tapi jumlahnya saja yang terakhir. Nanti akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom berikutnya. Kita lihat ya. Nah, ini kita buat kolom lagi. Ada nama rekening, debit, kredit gitu ya. Kolomnya diisi apa? Diisi data yang ada di buku besar tadi gitu. Kita lihat yang pertama tadi ada kas ya, masukkan kas. Jumlahnya berapa? 29.500. Posisinya debit kredit, posisinya debit gitu ya. 29.500 tadi ya, posisi akhirnya debit. Setelah kas apalagi? Piutang. Nah, sebelumnya saya ingin jelaskan, ini kas langsung loncat ke piutang. Di datanya kan setelah kas apa tadi ya. Nah, ini ada susunannya sebetulnya, susunan yang lebih baku gitu ya, lebih rapih, lebih tertata gitu. Anda bisa lihat contoh di internet ya, di Google mungkin, cek di situ tinggal tulis saja gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Baik, selanjutnya piutang berapa? 11 juta ya. Sesuai data tadi ya yang di buku besar T ya. Kemudian peralatan kantor berapa? 11 juta, posisi debit juga. Sewa dibayar di muka 4,5 juta, posisi debit. Modal 15 juta, posisi kredit. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan jasa sebesar 40 juta, posisi kredit. Nah, ini setelah selesai di total dijumlahkan. Nah, totalnya berapa? Ini dijumlahkan semua. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Hasilnya
55 juta. Nah, kemudian yang kredit ini tambah ini hasilnya 55 juta. Nah, total ini harus sama, harus seimbang. Kalau beda, kemungkinan ada yang salah, harus dicek kembali. Baik, nah kita sudah membuat kolom dan mengisi data yang ada di buku besar T tadi ya, yang ada di buku besar tadi dimasukkan ke dalam kolom ini. Nah, kolom ini adalah dinamakan neraca saldo. Jadi kita sudah selesai nih membuat neraca saldo. Membuat buku besar tadi sudah selesai, kemudian masuk ke neraca saldo sudah selesai. Ini adalah neraca saldo. Tadi kembali ke susunan ini ya. Setelah kas apa dulu, peralatan kantor dulu, apa piutang dulu, atau modal dulu, atau pendapatan jasa. Nah, biasanya ada di ada di internet. Anda coba cek saja susunannya mana dulu yang dimasukkan. Nah, Anda tinggal masukkan saja dulu. Setelah kas apa gitu. Nah, sebetulnya ada bentuk bakunya. Jadi silahkan Anda cek ya. Tidak dijelaskan di sini. Anda cek di internet, di Google Anda cek, tinggal ketik saja neraca saldo, nanti ada. Memang ada perbedaan sedikit tapi tidak terlalu jauh beda gitu. Ya minimal lebih tertata lah jadinya. Baik, itu penjelasan video kali ini ya dari buku besar dan neraca saldo. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat dan membawa keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.